Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa jazakumullahu khaira kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masuki kelanjutan dari pembahasan pembatal wudu yang ia merupakan pembahasan salah satu subjudul dalam pembahasan wudu yang ia merupakan bentuk toharoh, ibadah toharoh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara pembatal wudu adalah murtad, yaitu keluar dari Islam disebabkan perkataan, perbuatan ataupun keyakinan yang menyebabkan kekufuran, keluar dari Islam dengan kufur akbar tentunya. Nah, ini sepakat para ulama merupakan bentuk pembatal wudu, demikian pembatal wudu. Bahkan dengannya juga batal seluruh amal-amal ibadah, batal seluruh amal-amal ibadah yang pernah dilakukan oleh orang tersebut tatkala dia melakukan salah satu bentuk kemurtadan, yaitu dengan itu dia keluar dari Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, yaitu para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, sungguh bila kamu berbuat syirik, salah satu dari sebab kemurtadan, la yahbatanna 'amaluka,
sungguh benar-benar batal ya amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh benar-benar ya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sepakat para ulama ya bahkan ijma bahwasanya dengan kemurtadan maka ini menyebabkan batal ya seluruh amalan-amalan ibadah, termasuk adalah wudu. Demikian. Kenapa ini dibahas? Ya sangat potensi seseorang jatuh ke dalam sebuah bentuk ya kemurtadan. Contoh kita katakan ada seseorang yang dia ditawari untuk keluar dari Islam. Dalam kondisi contohnya dia itu baru saja berwudu dan hendak dia melakukan sholat, atau dia sudah sholat demikian. Lalu ada orang yang menawarkan harta kepadanya untuk keluar dari Islam, lalu masuk kepada agama yang lain. Nah, dikarenakan dia tertarik atau dikarenakan kemiskinannya, kefakirannya, lalu dia menerima tawaran tersebut, ya. Maka seketika dia pun murtad, keluar dari Islam. Namun di akhir hari atau di malam hari atau tidak selang lama dari hal itu, sangat potensi dia sadar, ya, dia taubat kepada Allah, ya, sadar, lalu dia kembali ya masuk ke dalam Islam. Nah, wudunya walaupun tidak ada pembatal wudu seperti yang sudah kita sebutkan, keluar dari ya keluarnya salah satu atau apa saja dari salah satu jalan ya, depan atau belakang, kubul dan dubur. Tidur yang tidak menyisakan kesadaran atau hilangnya, tertutupnya akal atau hilangnya kesadaran dan seterusnya. Tidak ada pembatal-pembatal wudu yang ada, namun hanya murtad saja, maka ini menjadi pembatal wudunya. Demikian. Baik ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan pembatal wudu berikutnya, yang ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yaitu pembatal wudu berikutnya yang ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu memakan daging unta. Ya, memakan daging unta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang batalnya wudu karena memakan daging unta. Menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq ibnu Rahuyah, Abu Khaisamah, demikian pula Ibnu Mundir, Ibnu Hazm, dan ini salah satu dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sepertinya ini pendapat Imam Asy-Syafi'i ya di qaul qadim beliau, ya. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pendapat ini dipilih oleh atau diriwayatkan dari Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar Jabir bin Samurah, ya, radhiyallahu anhum, ya. Pendapat ini mendasarkan pendapatnya dengan beberapa dalil berikut ini. Yang pertama ya adalah hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min luhumil ghanami, apakah ya kami atau kita harus berwudu dari daging kambing, itu ketika makan daging kambing? Qala, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau kamu mau silakan berwudu, kalau kamu mau ya tidak perlu berwudu. Qala, maka orang tadi mengatakan, ana tawadda'u min luhumil ibili, apakah kita harus berwudu ya dari daging unta? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tawadda' min luhumil ibili, berwudulah dari daging
unta. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 360. Serta Ibnu Majah dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 495. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tawaddau min luhumil ibili wa la tatawaddau min luhumil ghanami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berwudulah kalian dari daging kambing, dari daging unta, dan tidak perlu kalian berwudu dari daging kambing. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikian hadis yang sahih. Baik, ya para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, makan daging unta ini menjadi pembatal wudu, ya, menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuya, Abu Khaisamah, Ibnu Mundhir, Ibnu Hazm, dan ini salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhum. Nah, ini pembatal wudu karena makan daging unta, baik itu, ya, daging untanya masih mentahan, ya, mungkin ada orang yang pingin makan daging unta mentahan, ya, pingin dia rasain begitu, atau makan daging unta yang dimasak atau dibakar atau digoreng, ya, atau dimasak bentuk yang lainnya. Demikian. Yang jelas, ya, ini makan daging unta maka dia pembatal. Nah, pendapat yang lain, pendapat yang kedua itu pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama dari kalangan ulama mazhab Hanafi, bahkan Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid beliau, ya. Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri dan sekelompok ulama salaf yang lainnya, mereka berpandangan bahwasanya tidak batal wudu karena makan daging unta. Demikian. Hanya saja memang dianjurkan untuk berwudu, tidak wajib, tapi dia hanya anjuran saja, sunnah hukumnya. Demikian, ya. Nah, mereka berpendapat bahwasanya, ya, hadis-hadis yang disebutkan, ya, oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat batalnya wudu karena makan daging unta. Nah, hadis-hadis tersebut sesungguhnya menurut mereka itu sudah dimansuh, ya, sudah dihapus hukumnya. Demikian, ya. Karena juga menurut mereka bahwasanya para jumhur sahabat, di antara mereka adalah, ya, khulafa ar-rasyidin, ya, mereka, ya, tidak memandang wudu itu batal karena daging unta, ya, karena daging unta, karena makan daging unta. Demikian. Dan mereka berpendapat dengan hadis Jabir berikut ini, ya, disebutkan kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, tarkal wudu'i mimma massatin naru. Demikian, ya. Jabir mengatakan dahulu, ya, perkara yang terakhir dari dua hal atau dua perintah, ya, dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudu, ya, dari apa saja yang disentuh oleh api. Demikian. Nah, ungkapan beliau ini, ya, disebutkan dalam kitab Al-Mabsut. Demikian, ya. Ungkapan ini disebutkan, ya, atau dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ya, ungkapan Jabir yang mengatakan dahulu perkara yang terakhir dari dua hal
yang berasal dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudhu dari apa saja yang disentuh oleh api, ya. Maksudnya ya makanan masakan yang pengolahannya dengan api, ya, maka itu tercakup adalah daging unta, demikian, ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kalau saya ditanya, ya, apakah manakah yang paling rajih, ya, yang kuat, ya, di antara dua pendapat ini? Wallahu ta'ala alam. Sampai saat ini saya condong berpendapat bahwa batalnya wudu karena makan daging unta, ya. Kalau ditanya bagaimana dengan hadis yang berasal dari Jabir bahwasanya akhir dari dua hal yang berasal dari Rasulullah itu meninggalkan wudu dari apa saja yang masakan yang disentuh oleh api, demikian. Maka ini ada jawabannya. Yang pertama adalah bahwasanya hadis Jabir ini umum, ya, ini umum, ya, yaitu umum berlaku untuk apa saja, hanya saja tidak disebutkan secara khusus, ya. Adapun, ya, batalnya wudhu karena makan daging unta ini adalah khusus, ya. Maka kaedahnya adalah, ya, sesuatu yang umum itu dibawakan kepada satu yang khusus, demikian, ya. Ya, tentunya sampai ada dalil menunjukkan pengkhususannya, ya. Maksudnya adalah dia tidaklah diberlakukan untuk secara umumnya karena dibawa kepada khususnya, demikian. Maka tentunya diberlakukan yang khusus daripada yang umum, demikian, ya. Nah, ini telah tegak satu yang khusus dari yang umum, maka didahulukan yang khusus daripada yang umum, demikian. Nah, ketika satu perkara yang umum, ya, tidak didapatkan yang khusus, maka itu benar. Tapi batalnya wudhu karena makan daging unta ini perkara yang khusus, maka didahulukan yang khusus ketimbang yang umum, demikian, ya. Ya, kemudian klaim, ya, diberlakukannya penghapusan hukum, ya. Nah, maka ini tidaklah bisa diberlakukan, ya, apabila memungkinkan untuk dikompromikan, demikian, ya, untuk dikompromikan, digabungkan. Baik, ya. Nah, jadi bisa dikatakan tertolak, ya, tertolak klaim yang mengatakan dihapuskannya hukum batalnya wudhu karena makan daging unta. Nah, ini klaim, ya, dihapuskan hukumnya ini tidaklah tepat. Mengapa? Karena masih bisa dikompromikan, masih bisa dikompromikan. Bagaimana bentuk pengkompromiannya? Adalah bahwa, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan berwudu dari apa saja yang disentuh oleh api, ya, itu masakan olahan yang disentuh oleh api. Ini maksudnya adalah sebagai bentuk penjelasan, ya, terhadap apa yang pernah didapatkan dari Rasulullah dahulu, bahwasanya, ya, beliau itu memerintahkan untuk berwudu dari apa saja masakan yang tersentuh oleh api. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tawaddau mimma massatin naru, kata beliau, ya, berwudulah kalian dari apa saja makanan yang tersentuh oleh api, demikian. Namun kemudian hal ini, ya, dibatalkan oleh hadis Jabir ini, bahwasanya ditinggalkan tidak perlu berwudu karena, ya, memakan makanan yang tersentuh oleh api. Nah, kemudian muncul hadis yang khusus, yaitu untuk, ya, kambing dan yang lainnya selain unta maka tidak perlu berwudu. Adapun unta, ya, maka Rasulullah
bersabda, tawaddau min luhumil ibili, berwudulah kalian dari daging unta. Nah, seperti itu cara mengkompromikannya, demikian ya, wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ini pembatal wudhu yang keenam ya, yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini, yaitu memakan daging unta. Itu membatalkan wudhu menurut pendapat yang kuat, demikian. Walaupun ya tidak ada paksaan untuk berpendapat seperti ini, karena pun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berbeda pendapat. Silahkan, saat ini saya condong kepada pendapat ini, yaitu memakan daging unta merupakan pembatal wudhu ya, wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab insyaallah taala. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih melanjutkan pembahasan tentang pembatal wudhu berikutnya. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, ya dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan, apa hukumnya memberi hutang kepada saudara dan mengatakan jika salah satu meninggal dunia, baik yang berhutang dan yang memberi hutang meninggal, maka hutangnya dianggap lunas. Baik, apa hukum memberi hutang kepada saudara ya, dan mengatakan jika salah satu meninggal, baik yang berhutang dan yang memberi hutang itu meninggal, maka ya salah satu maka hutangnya dianggap lunas, demikian. Bolehkah yang demikian? Baik ya. Bismillah. Sependek pengetahuan saya dalam masalah ini ya, saya tidak mendapatkan adanya larangan ya, tidak ada larangan yang saya dapatkan untuk akad hutang seperti ini ya, demikian ya. Ini bisa jadi hutang yang bisa dikatakan dia berjangka ya, hutang yang bisa dikatakan dia berjangka ya. Yang ini kerelaan dari pihak pemberi piutang ya untuk memberikan kelunasan ya bagi orang yang dihutangi ya, tatkala salah satu dari mereka ini meninggal dunia, demikian ya. Saya kira ini tidak mengapa. Yang penting jangan dipaksa orang yang memberikan piutang atau hutang tersebut untuk dia merelakan hutang. Nah, ini bisa jadi adalah bentuk kezaliman. Tapi kalau pihak pemberi piutang atau hutang ini dia dengan sukarela ya merelakan hutangnya untuk dianggap lunas bagi saudaranya tatkala salah satu di antara mereka itu wafat, demikian ya. Ya, wallahu taala a'lam.
Baik, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, ada paket umroh kita misalkan harganya 30 juta, lalu ada jamaah yang mendaftar dan ketika mau berangkat jamaah tersebut tidak sanggup membayar pelunasan. Lalu agen yang mendaftarkan jamaah tersebut membantu pelunasan. Apakah ini termasuk riba mengingat yang memberikan utangan adalah agen yang mendapatkan fee dari kantor? Fee tersebut adalah hak agen misalnya senilai 500.000 per jamaah dan nilai fee-nya tidak ada bertambah walaupun jamaah tersebut mendapatkan pinjaman atau hutangan dari agen. Baik. Bismillah. Hutang yang dianggap riba ya adalah hutang yang dia betul-betul berkonsekuensi kepada atau menuntut adanya tambahan manfaat apa saja ya, baik itu dari jenis hutangnya atau jenis yang lainnya, bisa berupa materi, bisa juga berupa jasa, demikian ya. Kaidah yang disebutkan ya oleh para sahabat diantaranya Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dan ini dinyatakan ijma oleh para ulama untuk diamalkan, adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menuntut menarik ya adanya tambahan manfaat, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba, yaitu riba hutang piutang, demikian ya. Baik, bila kita berlakukan kepada kasus yang ditanyakan ini ya, bahwasanya sang agen itu memberikan hutang kepada jamaah yang ternyata kurang untuk melakukan pembayaran pelunasan dari setoran biaya keberangkatan umroh, dan itu dihutangi atau ditalangi oleh agen tersebut. Nah, sementara agen itu mendapatkan fee ya. Perlu diketahui bahwasanya fee yang didapatkan oleh agen dalam kasus ini adalah sesuatu yang asal yang didapatkan ya, manfaat ini dari sebab yang lain, bukan dari hutang itu, yaitu dari jasanya untuk merekrut jamaah agar bisa berangkat umroh dari travel tersebut. Atas dasar inilah dia mendapatkan fee, demikian ya. Nah, adapun hutang itu datang belakangan. Nah, lebih-lebih di sini ada atau tidak ada hutang, ada atau tidak ada hutang, maka fee agen tetap akan didapatkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya fee agen ya itu bukanlah muncul atas dasar ya, atau bukanlah manfaat yang datang atau yang muncul dari hutang. Nah, seperti itu ya. Maka tidak bisa diberlakukan ya kaidah yang disepakati oleh para ulama tersebut. Ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan atau manfaat, maka itu salah satu dari bentuk riba. Tidak bisa diberlakukan. Ya. Kaidah ini menunjukkan bahwasanya adanya hutang baru kemudian ada manfaat baru yang datang atas dasar hutang tersebut. Adapun kasus yang ditanyakan ini adalah ya fee agen tersebut dia merekrut jamaah, dia mendapatkan jamaah untuk berangkat dari satu travel, lalu atas dasar itu dia mendapatkan fee. Ternyata jamaah yang direkrut oleh sang agen tersebut dia butuh hutangan, demikian. Fee itu
adalah hak untuk sang agen, dan itu ada sebab ya jasanya merekrut ya jamaah tersebut. Adapun hutang ya ini muncul ya ini ada belakangan, dan fee itu hadir bukan atas dasar hutang tersebut. Demikian maka kasus seperti ini tidak bisa dijerat dengan pasal ya, tidak dijerat dengan pasal riba hutang piutang. Demikian. Lalu apa terkait dengan hal seperti ini? Ya ini merupakan kebaikan ya, kebaikan yang memberikan hutang ya kepada saudaranya yang akan berangkat umroh. Demikian. Ini kebaikan ya insya Allah, karena berangkat umroh ini merupakan perkara ibadah. Demikian. Butuh biaya, dan ini dibantu dengan cara diberikan hutang. Ini merupakan kebaikan tentunya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Maaf Ustaz, istri saya mau memperpanjang NPWP yang sebelumnya pernah ada tapi sekarang sudah tidak aktif lagi dikarenakan tidak melapor ke kantor pajak setempat. Walhasil diblokir dengan pihak yang terkait. NPWP ini digunakan sebagai pensyaratan pengurusan IRT, industri rumah tangga, dan BPOM yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan. Sewaktu istri saya melapor ke kantor pajak, pihak terkait mengenakan denda apabila ingin diaktifkan kembali NPWP tersebut, dan pihak terkait bersikeras harus membayar denda tersebut. Lalu saya melarangnya dikarenakan ada terkait riba di sana. Kalau istri saya membayar denda tersebut, lalu istri saya akan mendapatkan izin IRT dan BPOM dari Dinas Kesehatan karena telah memenuhi persyaratan yang diminta. Begitu pula sebaliknya, istri tidak melanjutkan pembayaran denda tersebut, maka tidak mendapatkan izin IRT dan BPOM dari Dinas Kesehatan. Sementara kami memerlukan predikat IRT ya dan BPOM dari Dinas Kesehatan tersebut. Bagaimana solusinya Ustaz? Di kondisi kami seperti ini. Barakallahu fiik, semoga Allah menjaga ya Ustaz. Baik ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah ya, wa anta fajazakallahu khairan. NPWP ya ini adalah merupakan bisa dikatakan pajak ya, pajak atas pendapatan ya. Nah ternyata tidak dibayar sehingga ini diblokir, dan tentunya ada bisa dikatakan tunggakan yang harus dibayar. Baik, jika maksud dari denda keterlambatan tersebut itu adalah tunggakan-tunggakan yang harus dilunasi, maka ini bukanlah termasuk ya denda atas hutang. Ya, kita ulangi, coba perhatikan ya bahwasanya jika dimaksud dengan denda tersebut itu adalah premi. Mungkin bahasa premi ini untuk istilah yang lain, tapi kita katakan supaya lebih mudah adalah nominal tunggakan-tunggakan yang per bulan yang harus dibayar. Saya tidak tahu apakah per bulan atau per tahun. Yang jelas per periode tertentu ya, apabila nilai tunggakan tersebut itu dibayar, nah inilah yang disebut dengan dendanya. Maka kita katakan ini bukanlah riba, walaupun disebut dengan denda keterlambatan, itu adalah nilai nominal tunggakan tersebut. Ya, contoh ya, karena diblokir maka dalam setahun ini karena tidak bayar, dan setahun itu ada 12 bulan, maka harus membayar katakanlah ya
1.200.000 kita katakan begitu, 1.200.000 karena per bulannya itu dibayar 100.000 kita katakan seperti itu, karena ya setahun tidak melakukan pembayaran sehingga diblokir ya. Nah begitu hendak diaktifkan maka dikenakan biaya 1.200.000 oleh pihak yang terkait. Ini disebut dengan denda ya. Tapi setelah dirinci bahwasanya ini merupakan akumulasi dari 12 bulan yang tertunggak pembayarannya, nominalnya ya 1.200.000, yaitu per bulannya 100.000. Maka perlu diketahui ini bukanlah riba, bukanlah ya manfaat yang muncul atas hutang. Ya, bukanlah denda atas keterlambatan pembayaran hutang, demikian ya. Pertambahan atas hutang dikarenakan telat membayarnya, bukan ya. Ini adalah premi atau kita katakan nominal asal tunggakan, demikian ya. Namun apabila ternyata ya tunggakan tersebut yang per bulan akumulasinya ada 1.200.000 ditambah dengan dendanya sekitar 500.000, maka kita katakan 500.000 inilah yang dia ribanya, demikian ya. Tidak boleh memang untuk dibayarkan. Nah seperti itu, karena ini adalah riba. Nah seperti itu ya. Riba jahiliyah ya, ada prinsip di antara mereka ya yang berlaku ya, yang tersebutkan adalah ungkapan seperti ini, andirni azidka, beri tangguh kepadaku, aku akan tambahkan ya untukmu, yaitu penangguhan dalam pembayaran hutang sehingga membuat bertambahnya nominal hutang, demikian ya. Nah ini adalah riba. Nah seperti itu ya, dalam kasus contohnya ya yang kita sebutkan tadi, kalau seandainya tunggakan dari bulanan tersebut adalah 1.200.000, kemudian ditambah karena hendak diaktifkan dan ini dendanya dikenakan denda 500, maka 500 inilah yang riba ya. Adapun yang 1.200.000 inilah yang merupakan pokok tunggakan tersebut yang harus dibayar, dan tidak mengapa ketika memang dibayar pokok tunggakannya. Adapun denda keterlambatan yang sejumlah 500.000 ini tidak boleh dibayar. Kenapa? Itu riba. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, saya tawarkan solusi ya. Pertama adalah tetap menolak untuk membayar ya denda tersebut ya. Denda tersebut itu tetap ditolak untuk dibayar ya, dan berkomitmen untuk membayar tunggakannya. Nah seperti itu ya, pokok tunggakannya. Maka yang seperti ini bisa dilakukan ya mungkin lewat konsultan pajak, mungkin cari saja teman yang gratisan untuk bisa membantu hal ini ya, karena iktikad baik untuk melanjutkan NPWP, pembayaran NPWP, maka ini cobalah mungkin bisa melibatkan konsultan yang ini bisa gratisan, demikian ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa juga dilakukan adalah ya menutup NPWP istri, lalu sang suami yang membuka NPWP. Nah seperti itu, jadi tutup saja. Nah untuk mendapatkan izin ya IRT dan BPOM-nya ini, BP POM ya, Badan POM, gitulah ya, BPOM-nya ya. Ini bisa, kalau memang syaratnya harus NPWP, maka silahkan sang suami yang mendaftarkan untuk bisa diurus NPWP-nya. Nah seperti itu. Yang jelas ya jangan lakukan riba, demikian ya, seperti itu. Karena apa? Karena solusi masih banyak. Bahkan solusi untuk untuk berbisnis kan tidak mesti mendapatkan rezeki tidak mesti harus melakukan industri rumah tangga. Nah demikian ya, bisa yang lainnya, demikian. Nah maka kita katakan kita katakan ini bisnisnya mau dilanjutkan Ustaz. Nah ada solusi sudah tidak kita sebutkan tadi, yaitu ada
dua. Silakan pilih salah satunya. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sepertinya sudah mendekati masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu tentunya datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar sekalian. Ya, bagi siapapun di antara kita yang menginginkan punya rumah di surga dan mendapatkan pahala, minimal pahala tersebut 700 kali lipatnya. Bahkan ini akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dalam kehidupan kita, masih hidupnya kita atau setelah wafatnya kita, asalkan dimanfaatkan. Mari ya kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang akan dijadikan sebagai Islamic Center untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya akan diselenggarakan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik itu kegiatan yang bersifat ya agama, bersifat sosial dan yang lainnya, ilmiah dan yang lainnya, ya. Seperti sholat 5 waktu, kegiatan kajian-kajian dan seterusnya, ya. Maka silahkan ya nominal atau proyek kita ini ya, nominal proyek kita ini ya untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin senilai 41 miliar, jumlah yang besar. Ya mari kita memiliki aset akhirat di sini. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.